Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham BRIS atau Bank BSI yang menurut kami ternyata lebih mentereng dan lebih oke di tahun 2025. Tentu saja ini versi Saham Hijau. Disclaimer on, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda ingin gabung ke premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Jadi banyak yang minta di komentar untuk membahas saham Bank BRI ya, BRIS ya. Ini saham Bank BSI yang dulunya memang anak usaha sebuah bank besar yang pada akhirnya disendirikan dan holding dari saham-saham syariah lainnya. Nah, ini banyak banget dan masih banyak lagi yang lain. Nah, Anda bisa lihat ya, ini sebagai gambaran kenapa kami katakan lebih cenderung mentereng ya. Sederhana aja, ini Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, chartnya sama, jatuh semuanya. Satu, dua, ini sami rentang setahun ya. BRI 41%, Bank Mandiri 35%, Bank BNI 28%. Kalau BRIS atau BRIS itu 9,8%. Paling tangguh kan. Pertanyaannya, ada apa? Kok bisa dia bertahan? Kan seperti itu. Ya. Kok bisa dia bertahan dibanding yang lainnya? Nah, inilah yang akan kita ulas. Kenapa kami katakan ini lebih mentereng? Yang pertama, memang secara pendapatan ya dan laba bersih itu masih punya potensi growth yang besar. Ingat, masih punya potensi growth yang besar. Ini saya tunjukkan, ini tahunan ya. Bagaimana total pendapatannya itu terus tumbuh dari tahun 2020 4 triliun, 2021 melonjak 17. Ini kalau nggak salah karena setelah dijadikan holding, 2022 19 dan naik terus. Ini istimewa, perlu diingat, kata kunci di pasar modal adalah pertumbuhan. Ya. Mungkin kita merasa valuasi yang utama, enggak. Di pasar modal itu pertumbuhan, baru kemudian valuasi. Valuasi murah kalau nggak tumbuh juga tidak menjadi perhatian. Nah, sehingga saham Bank BRIS itu sahamnya juga terus tumbuh. Walaupun hal-hal lainnya itu kurang begitu menarik, contoh dividen, gak begitu menarik saham ini. Nah, kita lihat valuasinya. Kalau valuasi, menurut kami ini sudah mahal, ya, menurut kami. Tapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhannya, maka ini masih tergolong bisa dikatakan tidak mahal. Ya, kalau kita melihat valuasi ini berdasarkan angka-angka ini, maka kita akan mengatakan mahal karena dibanding bank lain ada yang jauh lebih murah. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan pertumbuhannya, maka masih bisa terus naik. Secara dividen sekali lagi nggak menaik, 11 nggak menaik. Ya, payout ratio-nya cuma 12%, kemudian dividen yield-nya nggak ada 1%, nggak ada daya tarik kalau dari segi dividen. Tapi kalau kita ngelihat perusahaan tumbuh luar biasa kan, ya kita sebagai investor kan senang. Nah, jadi logika kayak gitu sebetulnya yang dipakai. Nah, ini dari slide-nya mereka ya, dari Bank BSI ya. Bagaimana Bank BSI itu memang unggul dibanding bank-bank yang lain. Pertama dari aset terus tumbuh, pembiayaan terus tumbuh. Dana pihak ketiga ya lumayan lah, gak jelek-jelek amat. Tapi nanti saya sampaikan di tahun 2025 itu ada sesuatu yang istimewa. Tabungan juga terus tumbuh, net interest margin juga tumbuhnya luar biasa. Jadi hal-hal ini yang menjadikan kita bisa mengatakan Bank BRIS ini cukup menarik untuk saat ini. Ya. Nah, perlu diingat ini, Anda bisa lihat ada beberapa kata kunci, ini konsumer ya, yang mungkin membuat Anda itu akan terkesan lah. Apa itu? Pembiayaan emas. Ini salah satunya. Kenapa? Growth-nya itu luar biasa, 17%. 17% ini sangat luar biasa growth-nya. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun secara angka nggak begitu besar, tapi setelah ekonomi tahun 2024 itu gonjang-ganjing dan harga emas meningkat, itu maka banyak orang yang mencari emas. Ya, sehingga pertumbuhannya
tergolong bagus? Gia nggak begitu. Otomotif tentu saja cukup besar ya. Pensiun nggak begitu. Jadi seperti itulah ya. Ini yang menarik. Jadi dan nanti saya sampaikan di belakang ada sesuatu yang istimewa lagi. Nah, pertumbuhan nasabah tercepat iyalah. Gimana nggak cepat wong ini kan pre-merger ya, pre-merger. Ini post-merger. Wush. Jadi holding besar. Jadi ini cukup oke. Pertumbuhan nasabahnya melonjaknya nggak kaleng-kaleng memang. Nggak kaleng-kaleng. Ya. Nah, apa sih yang menjadikan Bank BSI itu menjadi salah satu yang istimewa versi kami? Pertama, Indonesia itu umat Islamnya bisa tergolong itu ya cukup banyak yang fanatik ya. Yang berikutnya adalah dulu kalau kita berbicara bank Islam itu ada namanya Bank Muamalat. Dulu ya, sebelum lahir BSI. Cuman bank ini seperti ya, mohon maaf sekali lagi ya. Hidup segan mati tak mau. Kita nyari ATM-nya susah. Ya, nyari ATM-nya susah. Kemudian kartunya sudah ya, kalau dulu mungkin di semua ATM bisa dipakai dan lain sebagainya, gratis dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah beda. Ya. Nah, mindset orang yang ada di sini ya, dan kita umat Muslim terbesar di dunia itu sudah pindah ke yang namanya BSI. Ini yang menurut kami faktor yang sekarang sangat menarik. Dan ya kita pengguna Bank BSI juga, saya merasakan apa yang istimewa dan apa yang menjadi kekurangan. Ya. Dulu mungkin kekurangannya ATM-nya nggak banyak. Ya, karena bisa di bank-bank lain Himbara itu bisa dengan berbagai promo dan lain. Tapi sekarang ATM-nya sudah mulai banyak. Ini saya juga senang. Yang berikutnya, Anda kalau punya aplikasinya itu bisa beli emas di situ. Jadi kayak model apa ya? Pokoknya kita punya emas di sana lah gitulah. Yang berikutnya, ini juga kalau Anda sudah daftar haji itu dibuka rekening haji dan Anda bisa mulai nabung dari sekarang untuk pelunasan. Mungkin bagi kita itu biasa aja, tapi bagi bank itu adalah dana pihak ketiga yang murah, sangat-sangat murah. Inilah keistimewaan yang saya mengatakan potensi pertumbuhannya akan terus besar. Ya. Jadi ya pada akhirnya seperti itu, dan banyak instansi Islam itu menggunakan bank ini. Berikutnya, nah saat ini Bank BSI itu resmi jadi bank emas syariah pertama di Indonesia. Ini juga katalis positif. Ya sekali lagi seperti tadi itu yang pembiayaan emas itu kan sebenarnya udah ada dari dulu. Ya udah, dan di aplikasinya juga udah muncul. Tapi ketika diresmikan menjadi bank emas, maka akan lebih masif lagi. Bisa jadi pertumbuhannya akan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, mari kita objektif ya. Melihat dari bank-bank lain, terutama Big Bank ya. Kalau valuasi, sekali lagi kalau valuasi untuk saat ini ya, saat konten ini dibuat, BRIS itu jauh lebih mahal dibandingkan BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA. Jauh ya. Anda bisa kelihatan dari pairnya ini ya. BRIS 16, BNI 7, sekarang Big Bank ini lagi murah-murah semuanya. Nah, kemudian dari book value-nya juga ya. Jadi tidak begitu istimewa kalau kita bicara valuasi. Nah, tapi nanti kita kan sekali lagi pertimbangan growth ya. Nanti saya bandingkan growth-nya. Profitabilitasnya juga menurut kami sih sebenarnya standar-standar aja. Ya, kita bisa net profitnya lah 27%, 26%, masih standar lah. Jangan bandingkan dengan BCA lah. BCA terlalu superior kalau versi kami. Nah, ini dia. Sekali lagi kata kunci di pasar modal kan salah satunya pertumbuhan. Mari kita lihat. Ini BRIS pertumbuhannya, net income-nya tumbuh 26%. Revenue tumbuh 18%. Ya, gross profit tumbuh 17%. Bandingkan dengan BRI. BRI net income minus. Ya. Bank Mandiri net income juga minus. Ini growth-nya ya, growth-nya ingat pertumbuhannya. BCA plus 12%. Bahkan mengalahkan BCA dari segi growth-nya. Ya, jadi seperti itu.
Berarti kesimpulannya sampai detik ini kan kita bisa mengatakan sisi negatifnya memang valuasinya sudah tergolong lebih mahal dibanding yang lain, tapi pertumbuhannya jauh lebih luar biasa dibandingkan yang lain. Kan kita akan melihat masih ada nggak potensi growth ke depan itu, masih ya kayak gitulah di pasar modal. Nah kita lihat secara bandamologinya aja dari bulan Januari tahun 2025 sampai detik ini konten dibuat, itu memang secara rumus bandamologi itu netral ya. Tapi kalau kita bicara secara broker summary, maka ada satu broker yang sangat dominan untuk mengakumulasi saham ini ya. Dan AK itu bukan broker yang kaleng-kaleng bro ya. Jadi di sini ya, lihatnya memang istimewa kalau dari. Nah bagaimana dengan analis rekomendasi buy dengan target moderat 3.500, target tinggi 4.200. Ya kalau 3.000 3.200 mungkin bisa lah ya. Kalau ngelihat ini kan kita nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Nah ini kesimpulan saham hijau ya. Anda bisa setuju bisa enggak, tergantung Anda masing-masing. Tapi saya berdasarkan pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan, maka saya kesimpulannya kinerjanya oke. Kalau valuasi biasa, nggak begitulah. Prospek oke. Kalau resiko standar ya, tidak begitu tinggi resikonya, tidak begitu jelek juga. Kalau saham hijau versi kami ini saham bagus. Ini saham bagus. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sanggahan atau ada usulan sama apa yang mau dibahas, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu Anda giliran untuk kami bahas saham yang diusulkan. Jadi tetap semangat, semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.